Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Laboratorium Fisika Dasar LFD ITB semester genap. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 18 yang berjudul Induksi Elektromagnetik. Adapun outline dari video ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, tujuan dari percobaan atau dari modul ini. Yang kedua, alat-alat yang akan digunakan. Yang ketiga, teori dasar, dan yang keempat adalah data dan pengolahan. Adapun tujuannya, kurang lebih ada 3. Yang pertama, menganalisis gaya Lorentz pada batang konduktor berarus di dalam daerah bermedan magnet. Yang kedua, menentukan pengaruh kecepatan gerak lilitan di dalam daerah bermedan magnet terhadap tegangan induksi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, menentukan pengaruh jumlah lilitan di dalam daerah bermedan magnet terhadap tegangan induksi yang dihasilkan. Adapun alat-alat yang akan digunakan, yang pertama konektor tegangan motor, kurang lebih pada gambar ditunjukkan dengan nomor 1. Yang kedua adalah saklar motor, ditunjukkan oleh nomor 2. Dan saklar motor ini memiliki 3 mode, ada mode reverse, off, dan forward. Ini itu untuk setiap mode untuk mengatur gerak dari lintasan itu sendiri. Yang ketiga yaitu papan lintasan lilitan yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan 6. Yang keempat itu ada lilitan ditunjukkan oleh nomor 4. Yang kelima itu papan magnet ditunjukkan oleh nomor 5. Yang keenam itu batang kuningan yang ditunjukkan oleh nomor 7 beserta dengan amplas. Dan yang ketujuh ada kabel konektor yang akan digunakan untuk menghubungkan antara papan lintasan dengan catu daya atau power supply, serta dari papan lilitan ke voltmeter. Yang kedelapan itu ada sumber tegangan dan arus DC atau catu daya, dan yang kesembilan adalah voltmeter. Adapun teori dasar dari modul ini, gaya magnet pada kawat berarus adalah fenomena di mana kawat yang dialiri arus listrik mengalami gaya ketika berada dalam medan magnet eksternal. Gaya ini dikenal sebagai gaya Lorentz, yang besar gayanya dirumuskan sebagai berikut. Vektor F sama dengan I kali vektor L cross vektor B. Adapun vektor F sendiri itu adalah gaya Lorentz-nya yang bersatuan Newton. Sedangkan I itu adalah besar arus yang dialirkan pada batang konduktor dalam satuan ampere. Vektor L merupakan panjang kawat secara skalar, sedangkan vektornya sendiri atau arahnya sendiri itu adalah menggambarkan arah arus yang mengalir pada batang konduktor. Sedangkan vektor B itu adalah medan magnet eksternal. Gaya yang dihasilkan akan bernilai maksimum jika sudut antara medan magnet dan arus listrik sebesar 90 derajat. Arah gaya Lorentz kawat berarus dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana perubahan medan magnet dalam suatu rangkaian listrik menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Fenomena ini ditemukan oleh Michael Faraday dan dirumuskan dalam hukum Faraday sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif N atau banyaknya lilitan yang dikalikan dengan flux magnetik yang diturunkan terhadap waktu. Adapun epsilon sendiri itu adalah GGL induksinya sendiri dalam satuan volt. Negatifnya itu adalah ekspresi dari hukum Lenz. Hukum Lenz sendiri menyatakan bahwa arah arus induksi itu berbanding terbalik dengan flux magnetik. Dan selanjutnya itu adalah flux magnetik yang diturunkan terhadap waktu. Adapun flux magnetik sendiri yaitu ukuran banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang atau luas permukaan tertentu.
Konsep ini menggambarkan seberapa kuat medan magnet bekerja pada suatu area dan seberapa banyak medan magnet yang melewatinya. Adapun rumusnya sebagai berikut, flux magnetik dapat dihitung dengan mengintegralkan antara vektor magnet, vektor B, dan vektor A. A ini adalah luas permukaan yang dikalikan dengan D atau diferensial. Adapun data dan pengolahan dari modul ini sebagai berikut. Untuk percobaan 1, judulnya yaitu arah gaya Lorentz pada batang berarus di dalam daerah bermedan magnet. Jadi kurang lebih tabelnya sebagai berikut, hanya ada satu variasi arus yaitu 1 ampere. Lalu yang akan divariasikan pada percobaan ini adalah polaritas tegangan pada setiap konektor. Konektor, misalnya pada konektor 1, kita akan menggunakan positif, yang artinya pada konektor 2 negatif. Dan kita akan mengamati arah gerak batang konduktornya, apakah dia ke atas papan atau ke bawah papan. Begitu juga untuk pengambilan data yang kedua, konektor satunya negatif dan konektor 2-nya positif, dan amati arah gerak batangnya ke atas atau ke bawah papan. Dan cek kembali apakah hal ini sudah sesuai dengan kaidah tangan kanan atau belum. Kurang lebih berikut kaidah tangan kanan. Jadi B itu merupakan medan magnet eksternal yang digunakan, serta V itu merupakan arah arus pada batang konduktor. Ketika di-crosskan, itu akan menghasilkan gaya Lorentz yang tegak lurus terhadap arah arus ataupun arah medan magnetnya itu sendiri. Selanjutnya, percobaan 2, yaitu pengaruh besar arus pada batang kuningan terhadap besar gaya Lorentz. Jadi kurang lebih untuk tabel data yang perlu diambil pada percobaan 2 ini sebagai berikut. Jadi akan ada 5 variasi arus, yaitu arus 1 sampai 2 ampere dengan interval 0,25 ampere. Dan setiap variasi arusnya itu diperlukan untuk mengambil waktu. Nah, waktu ini itu adalah waktu yang dibutuhkan batang konduktor untuk melewati atau menempuh jarak tertentu. Pada kasus ini, saya gunakan dengan jarak 0,1 meter. Jadi dari batang konduktor itu sendiri, saya coba ukur dengan lintasan 0,1 meter, itu membutuhkan waktu berapa lama. Dan ambil sebanyak 3 kali dan rata-ratakan hasilnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Setelah itu, berdasarkan persamaan kinematika GLBB sebagai berikut, X sama dengan X0 sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. X itu merupakan posisi akhir, X0 itu adalah posisi awal, V0 itu adalah kecepatan awal, T itu adalah waktu yang dibutuhkan, dan A itu adalah percepatan. Dari persamaan ini, jika kita asumsikan kecepatan awalnya itu 0, maka bisa didapatkan sebagai berikut. Persamaan berikut, dan dari persamaan ini kita bisa mendapatkan percepatannya seperti pada tabel. Setelah itu, setelah kita mendapatkan seluruh data pada tabel ini, kita regresikan antara arus dan percepatannya. Dari hasil regresi ini,
coba analisis bagaimana hubungan antara arus dan percepatan. Apakah semakin besarnya arus itu akan meningkatkan percepatannya ataupun sebaliknya. Dan coba analisis di bagian laporan bagian analisis dan pembahasan. Selanjutnya itu percobaan ketiga. Percobaan ketiga ini berjudul arah arus induksi pada lilitan. Pada percobaan ini tidak ada data yang diambil, hanya pengamatan saja. Adapun percobaan 3 ini, cara untuk melakukannya yaitu kita menaruh papan lilitan itu di atas lintasan. Sedangkan papan magnet ditaruh di bawah papan lintasan itu sendiri. Jadi nanti papan lilitannya akan melewati bagian atas atau di atas papan magnet itu sendiri pada lintasan. Ada 3 kondisi yang perlu diamati. Yang pertama yaitu ketika memasuki area bermedan magnet. Yang kedua itu ketika di tengah area bermedan magnet. Dan yang ketiga yaitu ketika keluar area bermedan magnet. Jadi nanti untuk papan lilitannya sendiri dihubungkan dengan voltmeter dan diamati bagaimana gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan pada 3 kondisi ini. Lalu coba analisis bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan teori atau belum. Jika sesuai ataupun tidak sesuai, cobalah analisis faktor apa saja yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Selanjutnya, percobaan yang keempat yaitu pengaruh kecepatan lilitan terhadap tegangan induksi. Kurang lebih untuk tabel data yang perlu diamati sebagai berikut. Jadi nanti kurang lebih ada 5 variasi voltase untuk menggerakkan motor atau lintasan itu sendiri. Nanti hitung berapa kecepatan yang dihasilkan oleh lintasan untuk setiap variasi voltasenya. Seharusnya ketika voltasenya meningkat, kecepatan dari lintasan tersebut itu juga akan meningkat. Untuk mengukur kecepatannya kurang lebih sama seperti percobaan sebelumnya, ukur kurang lebih 0,1 meter dan hitunglah berapa detik yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Setelah mendapatkan kecepatan, papan lilitan seperti percobaan sebelumnya pada percobaan ketiga itu telah dihubungkan dengan voltmeter dan yang dimaksudkan pada tabel ini V kiri, V tengah, dan V kanan itu merupakan ketiga kondisi yang ada di percobaan ketiga. Jadi V kiri itu merupakan kondisi ketika papan lilitan itu memasuki area bermedan magnet. Yang kedua itu V tengah itu adalah kondisi kedua dan V kanan itu adalah kondisi ketiga. Jadi cobalah amati berapa GGL induksi yang dihasilkan dari percobaan ini sesuai data-data berikut yang akan ditunjukkan pada voltmeter. Dan sesuai dengan formula GGL induksi sebagai berikut. GGL induksi sama dengan negatif NBLV, dengan N itu adalah banyaknya lilitan, B itu adalah medan magnet, L itu adalah panjang dari lilitannya itu sendiri, dan V itu adalah kecepatan dari lilitan itu sendiri. Adapun kecepatan lilitannya sesuai dengan kecepatan
lintasan yang sebelumnya telah diukur. Nah, pada percobaan ini kita ingin mendapatkan berapa medan magnet eksternal sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan. Jadi nanti setelah kita mendapatkan seluruh data pada tabel ini, kita akan meregresikan antara kecepatan sebagai sumbu X dan tegangan induksi sebagai sumbu Y. Dari persamaan sebelumnya, persamaan GGL induksi, jika kita meregresikan antara tegangan induksi dan kecepatan, maka dapat dikatakan bahwa gradien yang dihasilkan dari regresi ini merupakan perkalian dari N atau jumlah lilitan dikalikan B medan magnet dikalikan dengan L atau panjang lilitan. Nah, dari gradien tersebut, maka kita bisa mengetahui seberapa besar B atau medan magnet secara eksperimen dengan membagi antara gradien dibagi dengan jumlah lilitan dikalikan dengan panjang lilitan. Setelah itu, hitunglah galat antara medan magnet eksperimen dengan medan magnet secara referensi dengan rumus galat berikut. Tanyakan pada asisten berapa medan magnet referensi yang digunakan pada percobaan ini. Selanjutnya, pada percobaan 5, berjudul pengaruh jumlah lilitan terhadap tegangan induksi. Jadi pada percobaan ini kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh jumlah lilitan terhadap tegangan induksi yang dihasilkan. Adapun untuk variasinya di sini hanya divariasikan terhadap jumlah lilitan itu sendiri. Untuk V motor atau voltase yang diberikan kepada lintasan itu akan hanya ada satu variasi agar kecepatannya itu dalam kondisi yang sama. Nah, setelah itu cobalah untuk mengambil seperti percobaan sebelumnya, mengambil data berapa GGL induksi yang dihasilkan berdasarkan jumlah lilitan sebagai berikut. Ada 800, 1600, dan 2400. Setelah itu, coba regresikan jumlah lilitan dengan tegangan induksi yang dihasilkan. Jumlah lilitan sebagai sumbu X dan jumlah atau besar tegangan induksi yang dihasilkan sebagai sumbu Y. Berdasarkan dengan hasil regresinya, coba bandingkan dengan formula yang digunakan untuk menghitung tegangan induksi. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai ataupun ada yang tidak sesuai, tolong analisis di bagian analisis dan pembahasan pada laporan masing-masing.